Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Universitas Wadayuni Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001 nomor 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Ricard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dalam observasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entities. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Menurut Earl dan Year tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan,
atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson, tahun 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengaruh hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.